Hai Andika, guys di sini. Jadi seperti yang kalian tahu dan juga tim DKID tahu kalau saya itu orangnya kopros ya atau nggak bersihan lah kalau bahasa Indonesia itu. Saya itu paling males yang namanya bersih-bersih. Tapi kalau kalian lihat rumah kecil saya ini dia bersih banget. Saya nggak punya asisten rumah tangga, saya juga males bersihin. Istri saya juga lagi sama anaknya ya, jadi jarang bersih-bersih. Rahasianya ada di robot vakum cleaner ini. Dan ini adalah robot vacuum cleaner paling praktis yang pernah saya review. Jadi perkenalkan, ini namanya adalah Ecovacs Diboot X1 Omni. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengarkan robot vacuum cleaner? Kalau saya yang pernah saya review selain Ecovacs ini, sebenarnya dia ribet. Kenapa ribet? Karena kita harus bersihin dulu robotnya, bersihin dulu tabungnya, jadi kayak kurang praktis. Sampai akhirnya saya dikirimin Ecovacs si Diboot X1 Omni ini. Karena si Ecovacs Diboot X1 Omni ini dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Kita cuma tinggal santai-santai aja dan ya memaintenance dia dikit-dikit aja, nggak sesering robot vacuum cleaner yang lain. Jadi kemarin saya baru aja ngebahas robot Alpha 1E yang merupakan robot keluarga dan berfungsi untuk edukasi anak-anak. Tapi Alpha 1E itu nggak bisa saya suruh untuk bersih-bersih rumah, bisanya cuma ngedance dan habis-habisin uang aja. Kalau ini beda. Kita bahas dulu apa aja yang kita dapat ketika kita beli Ecovacs Diboot X1 Omni. Jadi pertama ada Omni Station-nya atau rumahnya, terus juga ada robot Diboot vakumnya, terus sikat 2 sisi dan 2 bantalan pel untuk robot vakumnya. Terus ada 2 kabel power, kantong debu, alat pembersih, dan buku panduan yang lumayan tebel. Kita bahas dulu untuk Omni Station atau rumahnya ini ya. Gampangnya seperti ini. Jadi ibaratkan manusia kalau misalkan kita pulang kerja, kita kan mandi ya. Dengan mandi itu kita bisa recharge tenaga kita. Sama seperti Ecovacs Diboot X1 Omni ini. Jadi setelah dia bersih-bersih, setelah kerja, dia akan balik lagi ke Omni Station, ke rumahnya untuk ngecas dan juga membersihkan dirinya. Jadi kita nggak usah bersihin si robotnya lagi. Dia bisa bersihin dirinya sendiri di rumahnya. Pas dia pulang ke rumahnya, dia pinter banget. Dia akan membedakan kotoran. Jadi kalau misalkan kotorannya itu kotoran cairan setelah dia ngepel, akan ada di tabungnya sendiri. Dan debu ada di kantong debunya sendiri. Tugas kita hanya membuang kotoran yang udah dikumpulin sama si robot. Jadi kalau misalkan kotorannya air kotor ya, setelah dia habis ngepel, itu kita tinggal buang aja. Terus kalau misalkan kotoran yang debu, kita tinggal tarik yang di sini. Dan kita angkat, kita buang. Jadi gitu aja. Ibaratnya tugas kita itu kayak cuman buang sampah yang ada di dalam ke sampah yang di luar. Terus selain tangki kotor dan juga air bersih yang ada di sini, di bagian tengahnya ini ada beberapa peralatan juga seperti kain pel dan juga sikat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan. Wah, kepencet, nggak apa-apa ya, biarin. Untuk membersihkan, wah dia pinter loh. Saya mau menjelaskan wastafel di sini, dia keluar. Nah, ini kita harus sikat, karena kalau misalkan dia kotor, sensornya nggak berfungsi. Kalau sensornya nggak berfungsi, si robotnya ini nggak bisa membersihkan dirinya sendiri di tempat parkirnya ini. Terus di bagian atas Omni Station-nya ini juga ada tombol. Yang pertama, tombol yang ada lambang airnya ini berfungsi untuk dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Sebelahnya ada tombol pause and play, fungsinya kalau kita pencet, si Diboot akan otomatis mulai keluar untuk bersih-bersih. Kalau kita pencet lagi, dia akan berhenti. Lalu tombol yang terakhir adalah tombol yang fungsinya untuk memanggil Diboot kembali ke rumahnya, atau kalau baterainya udah mau habis, dia bakal balik lagi ke rumahnya untuk ngecas. Sekarang kita bahas untuk desainnya ya. Karena kalau kalian lihat desainnya ini keren banget. Jadi kalau misalkan rumah seperti rumah saya ini kecil aja, tapi kalau misalkan ada Diboot ini kayak rumahnya jadi ikutan keangkat gitu harganya. Karena memang desainnya ini didesain sama perusahaan desain yang ternama yang namanya Jacob Jensen Design. Jadi Jacob Jensen Design sendiri merupakan perusahaan jasa desain yang telah memenangkan banyak penghargaan dengan wawasan hampir 60 tahun dalam desain, inovasi, komunikasi, dan teknologi. Dan sekarang langsung aja saya demoin gimana kegunaannya dari awal banget ya. Jadi sebelum Dibootnya ini kita nyalain, kita harus pasang 2 bantalan pel yang ada di boxnya tadi sama sikatnya juga. Kalau misalnya udah dipasang, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah buka bagian atas Diboot atau robot vakumnya ini, lalu geser switchnya ke bagian indikator yang huruf I untuk menyalakan Dibootnya. Kalau udah, kita bisa touch logo power on yang ada di Diboot ini biar bisa menyala dulu. Untuk pertama kali kita nggak bisa langsung bikin si Diboot ini bersih-bersih karena dia harus diisi cairan dulu dari Omni Station atau rumahnya. Setelah keisi cairannya, kita bisa touch lagi logo powernya, lalu dia bakal otomatis jalan dan membersihkan area rumah kita. Kalau kalian takut robotnya nabrak benda atau nyasar, tenang aja, itu kemungkinan yang kecil banget akan terjadi karena Dibootnya ini sudah menggunakan teknologi yang namanya True Mapping 2.0 yang fungsinya untuk menghafalkan denah rumah kita dan AVI 3D untuk mendeteksi benda apa saja yang ada di depan dia. Cuman untuk lebih aman saat kalian pakai robot ini, jauhkan benda-benda seperti kabel yang ada di lantai karena sensor dari Dibootnya ini jangkauannya nggak terlalu lebar, jadi kalau ada kabel dia bisa tersangkut karena sensornya tidak bisa mendeteksi adanya kabel.
Lalu kalau kita lihat di bagian depan di bootnya ini dia ada kamera. Nah kameranya ini bisa kita pakai untuk memantau di boot ini sedang jalan kemana, atau untuk melihat dia nyangkut atau enggak. Untuk mengakses fitur kamera ini kita harus download dulu aplikasinya, bisa di iOS atau di Android. Nama aplikasinya adalah Ecofax Home. Setelah download kita akan diarahkan untuk connect produk dari Ecofax yang kita punya ke aplikasinya. Dan kalau kalian udah download, user interface-nya kalau misalkan di Android bakalan seperti ini. Jadi ada auto cleaning, ada recharge. Auto cleaning ini kalau misalkan kalian pengen dia membersihkan seluruh bagian rumah. Kalau recharge itu dia bakalan balik ke rumahnya ngecas. Jadi dia ada aplikasinya juga kalau misalkan kalian malas untuk pencet-pencet tombol yang ada di Omni Station-nya. Terus sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk auto cleaning ya. Nah, dan dia juga responsif, saya pencet langsung keluar gitu aja. Dan sekarang dia nggak langsung bersihin karena dia lagi diisi air. Jadi kalau kalian dengarkan ada suara air yang terisi, air bersihnya tadi ya. Dan dia juga lagi bersihin kain pel yang ada di bagian bawah dia. Jadi kain pelnya itu dicuci sendiri sama dia, kita nggak perlu bersih-bersih. Paling ya maintenance-nya ya sebulan sekali lah. Atau kalau misalkan udah kotor banget, kita bisa ganti kain pelnya yang ada di letak sikat dan juga di bagian tengahnya tadi. Dan kalau misalkan kalian pengen dia membersihkan ruangan tertentu aja, kita tinggal pencet aja Enter Smart Cleaning. Nah ini kan kita bisa lihat ya mappingannya dia. Jadi kalau misalkan dia udah selesai mapping semuanya, ruangannya apa aja, kita baru bisa tentukan ruangan mana yang spesifik yang pengen kita bersihkan. Dan di bagian depannya itu kan ada kamera juga ya. Jadi tampilan kamera, kameranya lebih bagus daripada kamera webcamnya laptop guys. Itu siapa tuh ya? Ada penampakan di situ ya. Nah ini dia melewati rintangan, jadi kita bisa lihat nih dia bersihin apa aja. Kenapa dia bisa mapping? Karena memang dia ada kameranya seperti ini, layaknya dashcam yang ada di mobil. Nah jadi kalau misalkan mungkin kalian juga pengen menemukan apa gitu ya di bawah kolong yang nggak bisa kalian jangkau, kalian bisa pakai kameranya. Ini ada saya dan juga Ari di sini. Nah seperti ini. Dan kalau misalkan kalian bosan, kalian juga bisa pakai fitur Ecofax Home ini untuk jalin keluarga. Karena dia bisa di remote, bisa dikontrol kayak semacam joystick. Anggap aja dia mobil remote tapi sekaligus untuk bersih-bersih rumah gitu. Jadi kalau jalin keluarga tinggal ya ditabrak-tabrakin aja ke kakinya gitu. Dan karena dia ini adalah robot AI, jadi kita juga bisa menggunakan perintah suara juga. Cuman perintahnya untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di guidebook atau di aplikasinya juga, karena perintah suaranya cukup banyak. Cuman untuk mendemokan aja, kalau misalkan ini kan saya stop ya, jadi saya tinggal bilang aja, "Oke Iko, start cleaning." Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mungkin lagi ada tamu ya, kan dia suaranya lumayan nih ketika bersih-bersih. Cuman kalau kalian lihat kan hasilnya bersih banget ya. Dan kita juga ada footage ketika dia membersihkan banyak putung rokok, ada ciki dan banyak lagi udah kita tes. Dan itu lumayan bersih, lumayan cepat juga. Dan kalau misalkan kalian pengen dia balik ke rumah, perintahnya gini. "Oke Iko, return to base." Nah, jadi dia bakalan balik lagi ke rumahnya. Kalau ini dia nggak mungkin salah rumah ya, karena biasanya pria-pria itu kan masih salah rumah ya. Biasanya bisa ke rumahnya siapa gitu kan. Tapi kalau robot ini dia pasti ke rumahnya sendiri gitu, ke Omni Station-nya. Kalau Ari yang kameramen nih, kadang ke rumahnya istri pertama, kedua gitu ya dia. Wah, parah. Dan dia baliknya cepet tuh ya. Tuh, langsung balik seperti itu. Dan kalau kita lihat si kantong debunya ini kan juga lumayan banyak ya. Jadi ini tapi masih bisa nampung sampai banyak, jadi aman aja. Sekarang kita balikan lagi. Nanti aja buangnya kalau misalkan dia udah bener-bener kotor banget. Dan kalau kita lihat hasil ngepelnya tadi seperti yang kalian lihat udah gilap ya, yang menandakan berarti dia udah ngepel. Nah ini ada reflektif cahaya yang menandakan memang ubin atau lantainya itu bersih, kilau. Kesimpulannya, Ecofax D-Boot X1 Omni ini kalau buat saya ya worth it banget ya. Karena kan saya masih keluarga kecil yang masih punya anak satu umur 5 bulan. Terus istri saya juga masih muda yang bersih-bersihnya kalau misalkan nggak ada Ecofax itu bisa 1 bulan sekali. Jadi ya ini penting banget buat saya. Jadi si Ecofax X1 D-Bot ini harga normalnya ya itu 28 juta rupiah. Cuman di Blibli tadi saya cek ada promo harganya jadi 20 juta rupiah. Dan kalau buat saya sih worth it ya, karena saya kan keluarga baru juga, jadi kalau saya kan anaknya masih kecil, saya nggak bisa bersih-bersih rumah, jadi bisa bantu-bantu saya lah. Dan karena saya keluarga baru, jadi agak ragu kalau misalkan harus ninggalin orang asing sendiri di rumah. Terus buat kalian yang mungkin tinggal di apartemen, tinggal klik aja sambil tidur, dia bisa langsung bersih.
Fiturnya udah banyak, ada kameranya, bahkan buat cek lokasi di botnya kalau rumah kalian lumayan besar. Kita tinggal sesekali cek di botnya aja, butuh ekstra dibersihin pakai tangan atau enggak. Nggak perlu tiap hari bersihin alatnya secara manual atau proses alat pel. Kalau untuk kekurangannya, cairannya ini ternyata dia nggak boleh pakai Wipol ya. Karena kalau misalkan kita pakai alat pel lain yang kayak Wipol atau brand lain, karena saya nggak disponsorin sama Wipol juga ya. Jadi itu bakalan bikin sensornya ini nggak berfungsi dengan baik karena bakal nutupin salurannya. Jadi cairannya yang paling benar itu adalah cairan dari Tineco. Untuk link pembeliannya nanti cairannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Terus kekurangan lain adalah daya konsumsinya lumayan. Kalau saya baca di websitenya sih, daya konsumsinya ini sekitar 1000 watt. Cuman nggak dijelaskan 1000 wattnya ini ketika dia ngapain, apakah ketika dia full load atau ketika dia ngecas. Jadi 1000 watt kalau misalkan daya rumah kalian itu 1300, jadi sisa 300 watt aja. Dan kalau misalkan kita mau hitung-hitungan, misalkan pakai asisten rumah tangga gitu ya. Ini kan harganya sekitar 20 juta. 20 juta dia garansinya 1 tahun. Asisten rumah tangga itu tiap daerah gajinya bisa berbeda-beda, jadi silakan dihitung-hitung aja. Tapi kalau saya pribadi sih saya bakalan, ya karena saya kerjanya di bidang ini gitu, jadi passion saya di bidang-bidang teknologi futuristik seperti ini. Jadi kalau ada tamu ke rumah terus lihat robot seperti ini kan, wah, kesan tech entusias saya itu dapat banget kalau ada alat seperti ini di rumah gitu kan ya. Kelihatan ya? Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Ayo, bye-bye. Bye-bye. Nah, kamu mau naik, ini naik sini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Set, yuk jalan-jalan. Nggak bisa, Chan. Kegunaan lain adalah mainan Nathan.